Sejarah berdirinya Kerajaan Siak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke sahabat Kang Wasja semuanya. Kali ini saya upload video lagi. Kali ini saya upload video cerita Kerajaan Siak. Untuk lebih jelasnya tonton videonya sampai selesai. Wilujeng nonton. Setelah menjadi Sultan Johor dan berkuasa, maka Sultan Abdul Jalil Riayat Shah melakukan pembersihan bagi seluruh pengikut setia kepada Sultan Muhammad Shah II, di antaranya istri dari Sultan Muhammad Shah yaitu Cipong. Keadaan di istana memanas setelah wafatnya Sultan Muhammad Shah, maka Datuk Laksamana Johor membawa anaknya Cipong untuk beranjak keluar dari istana dan keluar dari Johor, dan tidak ada satu orang yang mengetahui. Selama hijrahnya Cipong dari negeri Johor, dalam pelariannya melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Raja Kecik. Karena anak ini merupakan keturunan anak dari Muhammad Shah II, kelanjutan dari perjalanan Raja Kecik. Kemudian Datuk Laksamana Johor menyerahkan Raja Kecik kepada Tumenggung Muar agar dirawat selama 7 tahun lamanya. Selama 7 tahun lamanya Tumenggung Muar merawat Raja Kecik, hingga tercium oleh pemerintahan Johor dan tidak nyaman karena orang-orang utusan Datuk Bendahara senantiasa mencari keberadaannya. Kemudian Tumenggung Muar menyerahkan Raja Kecik kepada saudagar Minangkabau yang terkenal aktivitas niaganya dengan kerajaan Minangkabau dan Jambi bernama Nakoda Malim. Nakoda Malim menyerahkan Raja Kecik kepada Yang Tuan Sakti Pagaruyung dan dirawat serta diasuh hingga Raja Kecik berusia 17 tahun. Selanjutnya, Raja Kecik memulai perjalanan panjangnya dari satu negeri ke negeri lainnya, untuk menuntut ilmu pengetahuan. Putri Jamilan Ibunda Yang Tuan Sakti mengatakan ke Raja Kecik bahwa lebih baik pergi ke Siak dan Bengkalis untuk menuntut bela atas kematian ayahmu dan menaklukkan Johor. Untuk melaksanakan cita-citanya, Raja Kecik mulai menghimpun dan mencari beberapa dukungan dari suku Minangkabau, suku Melayu di Palembang, suku Melayu Jambi, suku Bintan, suku Bugis, suku Melayu di pesisir Selat Malaka dan suku Laut di pulau-pulau, serta menjalin hubung dengan orang Portugis agar pihak Portugis tidak berpihak kemana-mana. Dan ketika Raja Kecik ingin menyerang ke Pancor, saat itu sebagai ibu kota dari Kesultanan Johor, pada bulan Maret bertepatan pada tahun 1718 Masehi, perahu-perahu angkatan perang Raja Kecik menyusuri sungai Johor untuk menyerang Pancor. Sesampainya di Johor, pasukan Raja Kecik sudah menunggu dan segera mengejar rombongan Yang Tuan Muda Johor. Peristiwa pengejaran ini berlangsung selama kurang lebih 20 hari. Pada akhirnya tepat pada tanggal 21 Maret tahun 1718 Masehi, akhirnya Sultan Abdul Jalil Riayat Shah kalah dan menyerah. Raja Kecik dengan ikhlas memaafkan dan tidak ada sikap kasar sama sekali kepada Sultan Abdul Jalil Riayat Shah. Bahkan Raja Kecik memberikan izin kepada Sultan Abdul Jalil Riayat Shah untuk tinggal di Johor. Kemudian pada waktu itu pula Raja Kecik dinobatkan sebagai Sultan Johor ke-12, dengan gelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Pada tahun 1719 Masehi, terjadi peperangan antara rakyat Johor yang memihak kepada Sultan Abdul Jalil Riayat Shah dengan pihak Raja Kecik yang mayoritas dari orang-orang Minangkabau. Dalam peperangan tersebut pihak Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV mengalami kekalahan dan beliau pindah ke Pahang. Kemudian Raja Kecik juga berpindah ke Riau. Sejak itulah Raja Kecik mulai menjalankan pemerintah Kesultanan Johor yang baru saja direbutnya.
Kesultanan Johor berpecah menjadi 3 pusat kekuasaannya, yaitu Terengganu dan Pahang sebagai daerah di bawah pemerintahan Bendahara Abdul Jalil Riayaksyah. Sedangkan Johor, Siak, Bengkalis dan Batubara di bawah pemerintahan Raja Kecik. Selain itu juga, terdapat wilayah yang dikuasai orang Bugis, yaitu Selangor, Kelang dan Lingga di bawah pemerintahan Daeng Marewah dan Daeng Manompok. Setelah diadakan musyawarah dan menghasilkan beberapa kesepakatan, maka Raja Kecik, orang besarnya, Hulu Balang dan beserta para pengikut setianya beranjak ke daratan Sumatera. Dalam perjalanannya sempat berhenti di Sungai Jantan, karena tempat ini sangat cocok dan strategis. Kemudian Raja Kecik menentukan daerah Buantan dijadikan sebagai pusat pemerintahan, dan akan mendirikan istana serta benteng-benteng yang kokoh untuk pertahanan dan sebagai simbol telah ada dan berdiri sebuah kerajaan. Pada saat itu Raja Kecik dinobatkan sebagai Sultan pertama yang bergelar sama halnya gelar Raja Kecik semasa Raja Sultan Johor ke-12, yakni Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, dan kerajaan diberi nama Kesultanan Siak Sri Indrapura. Oke sahabat semuanya, itulah sedikit video cerita tentang sejarah berdirinya Kerajaan Siak. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan apabila ada salah kata. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe bagi yang belum subscribe-nya ya sahabat semuanya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.